Jumpa lagi. Kali ini saya mau menjelaskan atau memberi tanggapan atas tanggapan keliru dari teman-teman yang menonton video saya, ya. Jadi di sini kami mau menggunakan hak jawab kami, ya. Jadi dalam beberapa video kami tentang studi Al-Quran, seringkali muncul tanggapan-tanggapan yang keliru, ya. Nah, dapat dipastikan tanggapan keliru ini berasal dari saudara-saudari Muslim, ya. Nah, mereka mengatakan bahwa kami telah melakukan penghinaan agama, ya, bahwa kami tidak paham Al-Quran, bahwa dalam video kami, dalam studi kami, tafsir Al-Quran itu suka-suka selera kami, ya. Seringkali muncul tanggapan nada seperti itu, ya. Nah, apakah memang benar kami menghina Islam? Apakah benar kami tidak paham dan tafsir Al-Quran itu suka-suka berdasarkan selera kami? Ya, maka kami mau menjawab. Yang pasti, ya, yang pertama harus kami tegaskan, tidak ada niat sama sekali untuk menghina Islam lewat video kami. Ya, jadi video kami ini murni, ya, murni ingin berbagi, ya, berbagi opini, ya. Dari video ini kami berharap terbuka semacam forum diskusi, ya. Ah, seandainya pun kami dikatakan menghina Islam, tolong tolong tunjukkan di mana letak penghinaan tersebut. Nah, ya, yang tampak dari komen-komen yang ada, mereka hanya mengatakan bahwa kami menghina Islam, tetapi di mana letak penghinaan itu ketika kami tanyakan itu, mereka tidak memberi jawaban, ya. Sehingga kami seakan-akan berpikir, apakah ketika kami mengungkapkan kebenaran itu dianggap sebagai penghinaan, ya. Kita tahu bahwa kejujuran, bahwa kebenaran terkadang menyakitkan, ya. Apakah seperti ini? Ya, ini juga tidak bisa dipastikan karena tidak ada tanggapan dari uh, para saudara-saudari Islam yang memberikan komentar atas video kami, ya. Yang berikut, ya, jika memang kami tidak paham Al-Quran, tunjukkan letak ketidakpahaman kami itu. Di mana letak ketidakpahaman itu? Supaya kami bisa paham, ya. Atau kalau memang benar kami tidak paham, berusahalah untuk membuat kami paham. Tetapi faktanya itu tidak terjadi. Orang hanya mengomentari bahwa kami tidak paham, bahwa lewat video studi Al-Quran yang kami sampaikan, itu kami dikatakan tidak paham. Tetapi di mana letak ketidakpahaman itu tidak ditunjukkan. Mereka juga tidak membuat kami menjadi paham. Kan begitu. Berikut, dikatakan tafsir atas Al-Quran itu suka-suka. Yang pastinya kajian atas ayat-ayat Al-Quran itu didasarkan pada nalar akal sehat. Jadi ini berlaku umum, ya, berlaku umum. Ya, misalnya kalau ada kata ganti dia dalam ayat itu dan itu diterjemahkan sebagai Muhammad, kita menggunakan akal sehat bahwa kalimat ini disampaikan kepada Muhammad. Masa kata dia itu diartikan sebagai Muhammad? Ini jelas tidak masuk akal. Nah, seperti itu, ya. Seperti itu yang kami sampaikan. Nah, jadi perlu kami sampaikan juga, ya.
latar belakang studi yang kami buat ini ya. Ya. Jadi sama sekali bukan bertujuan untuk menghina agama Islam. Jadi video ini dibuat bukan konsepnya ini untuk menghina Islam, bukan untuk membalas dendam, sama sekali tidak. Ya, yang menjadi latar belakang utama studi ini adalah ketertarikan pada Al-Quran. Ya, nah, kami sering mendengar bahwa Al-Quran itu kitab yang sempurna, kitab kebenaran, wahyu yang langsung dari Allah, ya, tidak lewat perantara, ya. Maka tidak heran umat Islam sering melecehkan Alkitab. Mereka katakan, oh Alkitab itu kan tulisan manusia, Matius, Markus, Paulus, kan begitu, ya. Nah, bahwa Al-Quran itu kitab dari surga, ya, kitab dari Allah. Al-Quran itu kitab yang asli, ya, tidak seperti Alkitab yang berubah-ubah. Kan sering muncul pernyataan-pernyataan dari saudara-saudari Muslim. Ini benar-benar menjadi daya tarik, ya, daya tarik kami untuk mempelajari Al-Quran. Ya, nah dari situlah kami coba membaca Al-Quran. Namun setelah kami membaca, yang kami dapat justru sebaliknya. Dari situlah kami akhirnya ingin membuat konten untuk menjelaskan, ya, menjelaskan supaya ini loh. Jadi ini ada semacam cross check, ya, cross check gitu. Ya, kajian Islam, ya, latar belakang studi lain itu umat Islam sering melakukan kajian atas kitab suci agama lain, ya misalnya atas Alkitab, ya. Nah, mereka menggunakan cara pikir mereka, yaitu bukan cara pikir orang Kristen ketika mereka menafsirkan Alkitab. Ini sering kali terjadi, ya. Nah, kami membaca Al-Quran, melihat Al-Quran, menggunakan cara pikir orang Islam membaca Alkitab. Jadi bukan menggunakan cara pikir kami. Begitu loh. Ini latar belakangnya, ya. Nah, seperti yang tadi sudah kami sampaikan, harapan kami atas studi konten video ini adalah agar terbuka ruang diskusi, ya. Sehingga dari sini kita bisa saling memahami. Ya, jika memang saya kurang paham, mohon dimaafkan dan berilah saya pemahaman yang benar. Demikianlah hak jawab yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.